Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan kunjungan kerja di cabang dinas wilayah 4 Kabupaten Wajo dan Sopeng. Sekarang kita berada di SMA 9 Wajo. Ya, luar biasa ini produksi-produksi yang ditampilkan, ada berbagai bahan kerajinan yang sumber bahannya itu dari enceng gondok. Ya, yang sekarang ini bahannya dari mana? Aluminium Kuningan. Ya, dari Kuningan. Ya, berbagai tulisan kaligrafi. Ini bukan hanya sekedar hiasan, tapi ini bisa menjadi sumber motivasi jika ini dipasang, orang masuk dalam rumah, setiap baca dapat pahala. Nanti tinggal kita. Berlangsung pada hari Jumat 2 Oktober 2020 bertempat di kantor cabang dinas wilayah 4 di Jalan Bau Baharudin Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kunjungan kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diterima langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dr. Andes Haji Muhammad Yusri MM beserta staf dan sejumlah Kepala UPT SMA SMK serta pengawas di Kabupaten Wajo. Pada acara kunjungan kerja Kepala Dinas Pendidikan tersebut, dengan tatap muka yang dihadiri Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 dan sejumlah Kepala UPT SMA SMK, para ketua komite, pengawas SMA SMK Wilayah 4 Kabupaten Wajo dan Sopeng. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada pokoknya mengatakan, kunjungan kerja kami ini dengan agenda acara tatap muka dengan para pejabat dinas pendidikan yang ada di cabang dinas wilayah 4. Lapangan untuk melihat sejumlah sekolah SMA SMK yang menerima DAK di 2020. Jadi kita semi formal ya, sehingga jangan melihat loh kok pakai sebegitu tampilannya. Santai aja ya. Ya, Bapak Ibu. Tapi saya sangat hormat, salut atas penerimaan dan penampilan Bapak Ibu semua yang sangat luar biasa di forum yang terhormat. Juga menghimbau kepada seluruh kalangan pejabat UPT SMA SMK dan para guru yang ada pada cabang dinas wilayah 4 mengatakan, sucikan hati, ikhlas dalam bekerja, dan saya menyampaikan banyak terima kasih atas penyambutannya. Dan saya bangga atas keberhasilan bimbingan pada guru kepada anak didik kita yang telah sukses dapat menciptakan teknologi merakit mesin sepeda motor dan dapat berfungsi menjadi pompa air yang dirakit oleh siswa SMK Negeri 1 Wajo dengan kerja keras guru pembimbingnya. Kepala Dinas Pendidikan untuk mendengarkan semua sebagai bahan-bahan yang saya perlukan untuk mengolah berbagai kebijakan dan keputusan-keputusan penting yang akan saya ambil dalam bidang pendidikan. Terkait hari ini tentu saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi, khususnya karya-karya yang ditampilkan oleh setiap sekolah, dan itu sekali lagi saya katakan itu tidak terjadi hanya karena peran satu pihak, tapi itu peran yang ditunjukkan oleh semua unsur yang terlibat. Ada siswa yang mau belajar, ada siswa yang mau bekerja, ada siswa yang mau berubah menjadi lebih baik. Ada guru yang siap setiap waktu memberikan bimbingan. Ada kepala sekolah yang selalu memberi perhatian dan mengatur, mengelola semuanya. Ada pengawas yang selalu memberikan bimbingan. Itu semua aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, khusus untuk siswa, tentu jangan puas dengan apa yang sudah diperoleh saat ini. Ya, apa yang kita peroleh itu kita harus hargai. Dan kita coba belajar lagi untuk melihat yang lebih baik. Selalu tadi kalau saya prinsipnya seperti itu. Jika bisa menjadi yang terbaik, menjadi baik saja itu tidak cukup. Jangan selalu cepat puas dengan apa yang kita sudah peroleh. Ya, mohon maaf, mungkin saya bisa berkata begitu karena itu yang saya alami. Ya, tidak diusahakan, harus kita bentuk dan harus siap berkorban. Tidak boleh cepat berpikir bahwa sudahlah, sampai di sini saja bisa. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena ke depan tantangan makin banyak, makin dibutuhkan orang-orang yang ahli, orang-orang yang punya kemampuan, dan orang-orang yang selalu siap berubah.
Dan juga kami apresiasi atas kreasi para guru yang telah berhasil menciptakan sejumlah keterampilan karya para siswa-siswi dan beberapa SMA SMK yang dipamerkan, di mana kita semua yang hadir dapat menyaksikannya, dan saya berharap semua kreasi yang diciptakan itu secepatnya diusahakan hak patennya agar yang diciptakan itu dilindungi oleh undang-undang. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini, kunjungan ini sudah lama sebenarnya saya tunggu momen ini. Karena memang sesungguhnya kita ini pengurus komite harus betul-betul menjadi peran sentral antara orang tua dengan sekolah. Jadi kalau tidak ada itu, kalau kita tidak ada bantuan dari orang tua siswa, seperti apa nanti itu, karena dana BOS pasti tidak cukup. Tidak akan pernah cukup, karena banyak memang sudah memang ada regulasinya. Kalau ada sepanjang dana komite itu memang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, apa yang kita sudah sepakati dengan orang tua siswa, saya kira tidak ada persoalan. Karena kecuali memang dana komite dibawa kemana, tapi kalau sesuai apa yang kita rapatkan dengan orang tua siswa, dengan kita, ya kita lakukan itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan dana itu dibawa kemana. Tapi kalau kita pergunakan sesuai dengan apa yang disepakati, saya kira orang tua siswa juga tidak keberatan. Karena memang sesungguhnya itu adalah kepentingan siswa dan sekolah itu sendiri. Karena memang ada yang tidak diatur oleh regulasi. Misalkan, contohnya ada security, di security hanya satu yang dibayar. Kalau kita pakai security 3-4, siapa yang mau bayar itu? Nah, sekolah harus memang butuh pengamanan. Anak-anak kita harus amankan. Ada juga beberapa barang di dalam itu. Siapa yang mengamankan kalau tidak ada security? Cleaning service, guru honor. Kalau guru honor memang sudah ada di dana BOS, tapi kan tidak cukup, tidak memenuhi. Dia hanya digaji 1 juta. Sementara kalau kita melihat peraturan gubernur tentang SK gubernur tentang upah minimum itu 3 juta lebih. 3 juta sekian. Nah, kalau hanya digaji 1 juta bagaimana itu? Kan kasihan. Makanya kita meminta sumbangan bagaimana orang tua siswa, perang orang tua siswa itu tidak terlepas dari dunia pendidikan. Itu kan memang ada di Permen 75. Ya kita sepakat bahwa Bapak harus memberikan sumbangsi ke sekolah. Nah, sumbangsi itu dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, jangan disalahgunakan. Kalau dana itu misalnya sumbangan itu dilarikan kemana, saya nggak tahu. Sepanjang mengumpulkan kita pengurus komite Sulawesi Selatan supaya kita bisa mengusulkan untuk dibuatkan satu aturan. Yang juga memang juga tidak, di lain sisi juga supaya tidak memberatkan juga orang tua. Ya kita harus sepakat lah. Taruh misalnya 50.000, 100.000, ya saya kira 100.000 satu bulan Pak, apa yang harus kita beli? Kita hanya beli pulsa Pak. Kita stagnan dulu. Jangan dulu, karena memang kondisi ini memang kasihan. Memang tidak ada ekonomi, kita agak terpuruk. Jadi nanti setelah ini berakhir COVID, insya Allah kita berdoa COVID berakhir secepat ini ya kita kembali rapat dengan. Partisipasi yang mendukung kunjungan kerja kami di Kabupaten Wajo ini sehingga terlaksana dengan baik dan aman. Kami beserta seluruh rombongan mengucapkan banyak terima kasih atas pelaksanaan dan kekompakannya sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dari Sengkang, tim Warta Wajo, Andi Nur Kamilah mengabarkan.